Surakarta dikenal sebagai kota utama dan juga sebagai kota tersibuk yang ada di Indonesia. Tak heran, banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang di jalanan kota Surakarta. Kota Surakarta menjadi kota vital atau kota utama sebagai jalan untuk penghubung antar kota dan daerah. Kota Surakarta memiliki banyak sekali sungai-sungai. Tak heran, banyak sekali jembatan di kota Surakarta. Nah, sekarang kita berada di salah satu jembatan ikonik yang ada di kota Surakarta, yaitu Jembatan Juruk. Jembatan Juruk bukan hanya sekedar jembatan penghubung antara dua wilayah, tapi juga memiliki cerita panjang di dalam sejarah kota ini. Nah, di video kali ini kita akan bahas sedikit tentang sejarah, pengaruh, serta bagaimana eksistensi terkini jembatan yang sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga Surakarta. Nah, Jembatan Juruk menjadi jalur utama yang menghubungkan kota Solo dengan daerah di sekitarnya. Jembatan ini terletak di atas Sungai Bengawan Solo di daerah Juruk dan menjadi jalur utama yang menghubungkan kota Solo dengan daerah di sekitarnya. Jembatan Juruk memiliki 5 bentang dengan panjang sekitar 92,2 meter dan telah menjadi satu simbol transportasi di Solo. Sebelumnya, jembatan ini sering disebut dengan nama Jembatan Juruk Lama karena sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Jembatan Juruk pertama kali dibangun pada tahun 1913 semasa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono X. Dan sejak saat itu sudah banyak mengalami perubahan, baik dalam hal desain maupun perawatan. Pengerjaan jembatan tersebut memakan waktu selama 2 tahun. Pada tahun 1915, Sri Susuhunan Pakubuwono X dan Presiden Surakarta F.P. Soliwidjan Keple yang didampingi oleh pejabat sipil dan militer melakukan peresmian jembatan yang berada di atas Sungai Bengawan Solo tersebut. Pada awalnya, jembatan ini digunakan dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan masyarakat, terutama dari segi ekonomi. Meski dibangun pada masa lalu, jembatan Juruk mempunyai ketahanan yang sangat bagus dan sempurna. Menurut keterangan dari sejumlah sumber, di era pasca kemerdekaan dulu, jembatan ini berapa kali sempat jadi sasaran pengeboman tentara Belanda, terutama terjadi pada agresi militer Belanda Dunia II pada Desember 1948. Pada periode ini, Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jawa dan Sumatera. Jembatan-jembatan strategis seperti Jembatan Juruk menjadi target utama memutus jalan komunikasi dan logistik pasukan Indonesia. Meski berulang kali terkena bom, Jembatan Juruk tetap bertahan dan tidak pernah mengalami kehancuran. Yang menarik, Jembatan Juruk ini dipengaruhi oleh arsitektur kolonial dan perkembangan. Jembatan Juruk ini menjadi bukti perkembangan arsitektur di Indonesia. Selain sebagai sarana transportasi umum, Jembatan Juruk ini juga memainkan peran penting untuk penyeberangan antara kota Solo, Palur, Sragen, Karanganyar, dan ke arah Jawa Timur lainnya. Jembatan ini juga memiliki nilai strategis karena penghubungan pusat kota dengan beberapa landmark seperti terminal, pasar, serta tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh warga lokal maupun wisatawan. Nah, di balik usianya yang sudah tua,
ternyata jembatan ini juga menyimpan hal-hal mistis di baliknya. Menurut beberapa sumber, jembatan ini kerap kali dijadikan spot favorit bagi orang-orang untuk mengakhiri hidupnya. Selain itu, jembatan ini juga kerap digunakan untuk menghanyutkan benda-benda pusaka, benda-benda sakti dan mistis, ari-ari, bahkan abu jenazah. Konon, di area jembatan lama ini terdapat berbagai makhluk gaib yang memiliki energi besar. Salah satunya sosok perempuan yang menggendong bakul. Makhluk gaib ini suka meminta tumbal. Namun hal itu sudah berubah ketika warga setempat mengganti tumbal itu dengan sesajen. Jika sesajen lupa diberikan, maka akan ada kejadian mistis yang mengganggu pengendara yang melintas jembatan itu. Kini, masa kejayaan jembatan Juruk sudah berakhir. Kerusakan yang ditimbulkan akibat umur serta banjir menjadikannya tidak layak untuk digunakan kembali. Kini, jembatan ini dilarang dilalui baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Usia yang sudah tua serta tidak adanya upaya perbaikan serta pemeliharaan menjadi salah satu alasan ditutupnya jembatan ini. Lagi pula, adanya jembatan baru di sebelah selatan dirasa lebih fungsional dibandingkan menggunakan jembatan lama. Jika dilihat dari faktor keamanan pula, menggunakan jembatan baru dirasa lebih efektif daripada harus merenovasi ulang jembatan lama, mengingat struktur dan desain jembatan yang sudah kuno. Ibu sejarahnya bagaimana? Sebenarnya ini tinggalan Belanda, Mas. Tinggalan Belanda ya. Dulu katanya kita mau bom terus nggak bom itu bener-bener. Tahun berapa ya? Kayaknya pas perang-perangnya gitu. Perang-perangnya Jepang sama Indonesia. Oh, tapi pernah mau bom Banyak. Makanya ini kan nggak dibangun. Iya. Karena apa? Tinggalan Besar. ada. Tengah-tengahnya kalau tak semuanya tidak ada. Terus ini itu dulu fungsinya sama seperti sekarang atau enggak? Misal lu mobil boleh lewat atau Dulu pertama dulu jembatannya kan satu kayak ini. Dan ini belum ada. Lewatnya masih Solo, Karanganyar, Solo semua ini. Sekarang saya tambah jembatan kan, ini buat jalur lambat aja, kendaraan aja. jadi semua lewat Mobil pertama juga ini. Sekarang nggak boleh. Sekarang nggak kita karena kalau tanggal. Terus katanya di sini terkenal angker itu benar-benar ya? Iya. Angkernya tuh gitu. Kalau saya yang selama di sini udah 30 tahun ya, Jadi sering tahu pohon itu. Itu kadang-kadang makan celok itu enggak ada tulis. Saya pagi-pagi pas exam saya pagi datangnya. Itu ada orang perempuan obrolan Anis gitu ya. Nah, saya bilang iya, saya udah kepingan, saya tengok hilang orangnya. apa lampakan Iya, dan sering kak. Hah? Sisa udah itu. Malah garing. Kalau yang di ini, yang duduk ini biasanya yang kecil. Cuma loncat-loncat. Kayak gitu. ibu katanya sih Pak dua total ini kan Iya, sering sekali di sini. Sekarang aja yang akhir-akhir ini enggak, dulu sering. Kalau masih buat lewat-lewat tuh sering. Pasti liburnya dari sini. pakai apa Lagi, itu kan pohon-pohon ini katanya ceritanya orang dulu tuh buat tuh. Soalnya kalau ada orang dulu, saya tadi masih sisa 3 wet, 1, 2, 3 itu.
Ini bulannya terkali itu. Makanya ada tulisan dan bulan. Iya, ada burung yang. Kalau di sini tuh sering kadang-kadang ada orang awal itu orang pakai. Nah. Saya udah 30 tahun di sini. Jadi sering kita pakai kan juga di sini. Iya, sana juga SD. Dulu pernah di Ciliali sih. Di dunia ini. Terus harapan Ibu ke depannya jembatan ini kira-kira gimana Pak? Iya, kalau masyarakat kecil ya mintanya segera dibangun. Karena untuk melewat masyarakat yang pakai itu loh, ondel-ondel anak sekolah itu tak bisa. Kalau lewat jalan di sana kan kasihan karena rame ya. Rame ya. Misalkan itu mungkin kalau dibongkar total kan nggak boleh Ya, Mas. Itu paling itu cuma ganti itu loh, aspalnya sama kayu. Kalau besinya memang nggak, itu tinggalan. Oh, memang tinggalan jadi Iya. nggak boleh ya. Ini. Nah, soalnya kalau dibangun itu cuma membetulin itu loh, aspalnya. Iya, aspalnya itu ya kayu. Tapi memang sudah tua ya. Wah, itu ya berapa ratus tahun. Besinya masih Sudah usang karena terlampau zaman, tapi eksistensi jembatan Juruk masih tetap melekat di hati masyarakat sekitar. Jembatan Juruk menjadi saksi bisu perkembangan kota Surakarta dari kolonial hingga saat ini. Manfaatnya yang begitu besar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Adanya jembatan Juruk lama juga memberikan kontribusi positif, tidak hanya untuk kota Surakarta, namun juga daerah lainnya. Keberadaan jembatan Juruk lama menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa melestarikan cagar budaya agar tidak hilang termakan zaman.